tanda penuh Roh Kudus apa? Ada tandanya nggak di pengakuan iman kita GPKDI? Ada tandanya apa? Berbahasa roh. Oke, itu yang saya mau tanya dari kemarin, lupa melulu. Saya takut salah di situ. Jadi rata-rata saya bilang kalau begitu, rata-rata Pentakosta memiliki pengakuan iman yang ditulis di dalam tata gereja, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gereja, bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus adalah termanifestasi ada luber roh mengalir dan dengan tanda berkata-kata atau berbahasa lidah atau bahasa roh. Dalam hari raya Pentakosta saya coba singgung itu karena itu bukan barang baru lagi. Sebenarnya kalau kita dalami bahasa roh khusus untuk kalangan Pentakosta dan karismatik, maka saya dapat simpulkan bahasa roh itu kita harus pahami dua dimensi. Dimensi pertama adalah dia sebagai tanda yang tidak perlu diartikan, dimaknakan sebagai tanda. Kemudian jadi bahasa pribadi, penyembahan pribadi. Lalu kemudian baru dimensi yang satu lagi yang memiliki makna, bermakna. Kedahsyatan pertama kali Roh Kudus dicurahkan yang jadi hari Pentakosta itu adalah bahasa roh di situ lengkap sampai dia bermakna. Lalu dalam perjalanan sejarah gereja kita jumpai tentang bahasa roh itu beberapa pengertian dari dimensi bermakna. Kan ini terkait hari Pentakosta, saya jadi ambil ini bagi pendahuluannya. Dimensi pertama tanda itu tidak perlu diterjemahkan. Nanti kalau kita sudah sampai ke situ kita nggak pusing baca pemahaman Kristiani terkait dengan 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14. Dibahas tentang bahasa roh di situ. Nah, ada gereja yang anti bahasa roh dan dia akan kesulitan menerjemahkan, menafsir 1 Korintus 12. Karena di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 di situ bahasa roh harus bertumbuh sampai ada yang menerjemahkannya. Kalau tidak ada, harus cuma 2-3 orang di dalam ibadah. Tapi di ayat yang lain, jangan larang, jangan padamkan bahasa roh. Nah, itu kan kesulitan kalau kita nggak punya pemahaman bahwa bahasa roh itu berdimensi dua. Satu, tanda, yang kedua bermakna. Yang dikelola dalam ibadah, dibatasi dalam ibadah, utamanya dalam 1 Korintus 14 itu adalah mengenai yang bermakna. Bermakna pun itu berdimensi atau punya kedalaman lagi. Artinya saya berbahasa roh, maka itu kalau bahasa roh itu bermakna, maka dua kemungkinan. Satu, kalau saya dapat karunia mengertikan bahasa roh, maka saya ngerti. Tapi bisa jadi saya nggak dapat karunia mengertikan bahasa roh, maka bisa jadi ada orang lain yang dipakai untuk mengerti bahasa roh yang saya sedang ucapkan itu. Bisa seseorang langsung memiliki double berbahasa roh dengan bermakna dan bahasa roh yang menafsirkan bahasa roh, itu dua karunia. Itu satu bentuk. Kemudian bahasa roh yang bermakna jenis yang kedua adalah saya berbahasa roh di suku atau bahasa tertentu dan bahasa roh yang keluar dari mulut saya ini terdengar seperti bahasa lokal. Itu kedahsyatan Roh Kudus, kedahsyatan sorga seperti itu seperti di loteng Yerusalem. Kemungkinan itu. Yang ketiga,
saya tidak pernah belajar bahasa lokal atau bahasa tertentu. Tapi saya sedang mau menyampaikan Injil, apakah kepada pribadi orang tersebut, kelompok orang tersebut, KKR misalnya atau segala macam. Dan penterjemah nggak datang. Dan saya sudah di podium, saya harus jalan. Maka tiba-tiba Roh Kudus kasih saya karunia bahasa roh, yang artinya saya ngomong dalam bahasa lokal. Karunia. Sesudah itu saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Karena itu cuma karunia. Dan itu dalam sejarah gereja, saya bilang tadi, dalam sejarah perjalanan gereja itu bisa ditemukan itu. Ada KKR yang dimana penterjemah nggak datang, lalu apakah KKR bubar? Ya enggak, jalan. Terus gimana? Sampai ke lokasi, ke jemaat yang dengerin. Tadi yang jenis itu adalah sampai karena pendeta itu tiba-tiba dapat anugerah berkata-kata dalam bahasa lokal. Itu adalah jenis masih karunia bahasa roh. Yang dahsyat itu, tapi itu jarang gitu. Adalah saya tidak pernah belajar bahasa itu. Tapi demi kebutuhan pelayanan, maka Roh Kudus membuat saya mampu berbahasa itu. Itu yang tertinggi. Jadi saya nggak belajar, tapi Roh Kudus yang ngajar saya. Dan kalau nggak salah di Jakarta itu ada satu orang yang saya pernah dengar kesaksiannya. Jadi dia berdoa dalam roh, tiba-tiba dia dapatkan anugerah kemampuan memahami bahasa Inggris, sampai hari ini bisa bahasa Inggris. Nah itu yang tertinggi. Dan saudara mau amin? Enggak, saya enggak mau karena enggak sulit itu. Itu dahsyat banget itu. Itu pengertian seperti itu. Nah makanya ada aliran gereja yang anti bahasa roh karena mereka enggak ngerti penafsiran 1 Korintus 12 dan 14. Dan enggak mau belajar tentang sejarah perjalanan kekristenan dimulai dari loteng Yerusalem. Itu khususnya loteng Yerusalem lengkaplah bahasa itu tentang bahasa roh. Nah karena itu kenapa saya bertanya tadi dan saya kasih pendahuluan ini adalah supaya kita tidak punya kesalahpahaman dan membuat terganggu keyakinan kita. Contoh, sebelum ke sini saya berjemaat dulu karena jadwal saya sharing firman Tuhan hanya jam 10 hari ini. Jadi saya ibadah dulu jam 8. Apa yang saya khotbahkan hari kenaikan kemarin itu, dan di mana-mana dua tempat saya bukan di mana-mana, dua tempat dalam perayaan Pentakosta saya bahas tentang topik tersebut. Tadi saya nikmati dikhotbahin oleh pendeta. Dan nanti saya singgung dikit buat Bapak Ibu. Yaitu tentang Roh Kudus adalah pribadi yang terdiri dari, karena dia pribadi maka dia adalah yang punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Poin terakhir saya nanti itu. Lalu tadi pendeta itu khotbah memang bukan dari sinode kami, dari luar. Lalu dia katakan begini, dipenuhi Roh Kudus itu, karena ini hari Pentakosta, dibaptis dipenuhi Roh Kudus itu, dia perumpamakan seperti spon yang dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian spon itu meresap air itu sampai dia menyatu, sehingga spon itu sudah penuh air di dalam. Itu katanya tanda dipenuhi Roh Kudus. Karena itu perumpamaan tidak selalu sempurna. Perumpamaan hanya merupakan pengertian sedikit, tapi tidak bisa mewakili atau tidak bisa dijadikan kebenaran. Kristus menyampaikan perumpamaan. Orang tidak ngerti juga. Karena itu perumpamaan. Tapi kepada murid-murid ada waktu dia bicara langsung pengertiannya. Jadi ingat ya, perumpamaan itu tidak sempurna dan bukan kebenaran. Oke, maka supaya kita tidak salah tentang pembaptisan dan kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta, maka saya coba mau share sedikit terkait dengan itu, bahwa dipenuhi Roh Kudus, kalau kita menganggap sempurna seperti spon yang sudah
nyerap air, berarti spon kemana-mana itu sudah berair banget. Dari sudut pandang, iya. Karena Alkitab berkata, aku akan mengirim rohku kepadamu, Roh Kudus akan turun, berikan kepadamu, tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Iya. Dalam kaitan awal bahasa saya, dalam kaitan dimensi pertama, maka bisa dibilang Roh Kudus itu sudah permanen dalam diri kita. Tapi sudut pandang yang lain, apakah dia sudah menguasai kita sepenuhnya? Itulah yang perlu kita belajar. Sehingga kita tidak akan salah, oh itu orang bahasa roh, kok hidupnya kayak gitu? Ya kan dia masih di dunia. Dia penuh Roh Kudus, dia bahasa roh, dia dapat banyak karunia, dia pendeta dahsyat, canggih, luar biasa. Tapi dia belum diangkat, dia belum sempurna. Karena nanti itu Roh Kudus adalah pribadi, kita juga adalah pribadi. Kita tidak akan kehilangan sebagai pribadi waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus. Maka satu yang saya mulai belajar untuk sharing sama Pentekosta lama yang saya suka sebut Pentekosta heran lah. Karena saya juga bertobatnya tahun 83 di Pentekosta heran lah. Saya dibaptis Roh Kudus di Pentekosta heran lah. Yang pada waktu mereka dijamah Roh Kudus kadangkala lupa kendali sampai terkenal. Pentekosta bisa pecahin mimbar atau meja. Jadi waktu doa di meja penuh Roh Kudus, pecah mimbar mejanya. Nah itu yang saya pulang ke Papua waktu itu karena saya lahir baru di Papua. Saya khotbahkan dan saya ajarkan mereka bahwa dipenuhi Roh Kudus, biarkan roh itu mengendalikan kita dan kedagingan kita, jangan ikut ambil bagian. Jangan ngambil manfaat di situ. Sehingga waktu mereka, ya, saya pegangin tangannya. Suaranya aja tante ya, tangannya tenangin ya. Dan bisa. Itu bukan memadamkan roh. Karena pribadi kita tetap bisa kendalikan diri kita. Hari ketiga kalau tidak salah, sesudah saya lahir baru dibaptis, lalu kemudian kami doa pencurahan itu 9 hari lah ya, bahkan 8 ya, karena hari kenaikan itu udah 1, berikutnya sampai minggu berikutnya seperti hari ini. Jadi hari ketiga lah ya. Oke, hari ketiga kami cuma 3 yang dapat. Saya kalau nggak salah 2 pemuda, saya lupa itu 2 apa 3, lalu 1 ibu-ibu yang dapat pada hari ketiga. Tiba-tiba, saya juga, lu apaan nih? Kok ada bahasa yang keluar? Saya nggak ngerti karena saya dari Protestan. Saya nggak ngerti apa ini. Tapi saya nggak bisa kendaliin. Tapi saya sadar. Lalu saya lihat ada ibu-ibu sambil doa itu sambil lompat ke sono kemari. Saya jadi bingung, ini apa ini? Cuma kan etikanya saya sadar ibadah kita nggak boleh ngaco. Punya etika ibadah jangan ngaco, amin. Kita kan bukan orang Afrika. Kalau orang lanjutkan Pak Pendeta, teruskan, Roh Kudus bicaralah. Ya kita orang Indonesia, bukan orang Afrika. Shalom. Maka kita pun nyanyi Tuhan cool dikit, amin. Enggak terlalu karismatik banget yang lepas. Oke, jadi bisa dikendalikan. Nur jadi panjang nih, saya dikasih berapa menit? 45 ya. Kamu nggak bilangin di saya. Bisa bablas anginnya nih. Orang slide saya belum keluar. Oke. Jadi dia adalah pribadi. Nanti kita lanjutkan. Kita mulai dari kemenangan oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kemerdekaan. Slide saya yang pertama. Untuk
kemenangan total, kemerdekaan total, maka Roh Kudus akan termanifestasi menolong saudara dan saya, dan itu bisa dikelompokkan dan itu bisa disimpulkan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi akhirnya saya perluas mengenai tema ini, Roh Kudus dan kemerdekaan rohani. Fokusnya nanti itu yang bagian merah bawah. Roh Kudus dan kemerdekaan rohani. Fokus itu, Roma itu di situ, Roma semua itu yang di bawah merah itu. Tapi itu adalah yang terakhir. Saya simpulkan ada 5. Yang pertama, Roh Kudus bekerja untuk memposisikan kita sebagai posisi, diposisikan. Sehingga dalam posisi itu jelas kita berbeda. Roh Kudus menolong saudara dan saya, kita berbeda. Kita dimeterai artinya disahkan. Disahkan menjadi milik sorga, milik Bapa, milik Kristus, dicap, dimeterai oleh Roh Kudus. Efesus. Saya tulis ayatnya di situ, jadi tinggal di copy aja kalau nanti dibaca, karena saya nggak keburu untuk baca semua ayat itu, karena semua ada ayatnya, dan kalau kita baca jadi terlalu luas nantinya. Oke, jadi dia memeterai saudara dan saya, Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Pentakosta? Kenapa mesti penuh Roh Kudus? Kenapa mesti nunggu di loteng Yerusalem? Kenapa mesti terima Roh Kudus? Karena kita ini mesti dibedakan, dimeterai, dicap, sehingga dalam kaitannya nanti dengan keabsahan, musuh tahu. Oh, ini udah dimeterai, termeterai. Ini miliknya Kristus nih. Ini termeterai, dia ini bukan gelap lagi, tapi dia ini terang. Dia ini anak Allah, bukan anak dunia lagi. Maka dia dikasih tanda meterai Roh Kudus sebagai keabsahan. Kita pengikut Yesus, kita pemuja Yesus, kita anak-anak terang, kita adalah pewaris sorga dan seterusnya. Jadi itu pentingnya saudara dipenuhi Roh Kudus. Maka dalam kaitan momen di mana saya mau ikut Yesus, percaya Yesus, bisa jadi saya lahir baru, tapi belum dibaptis, belum dipenuhi Roh Kudus, sehingga bagi saya sendiri bisa masih galau. Galau dalam arti, saya anak Tuhan apa bukan ya? Tapi waktu Roh Kudus memenuhi saya, dia bersaksi dalam roh saya, ayat itu berkata, saya adalah anak Allah. Lihat ya. Tidak peduli, maaf, bukan tujuan saya untuk kita ngikutin itu. Tidak peduli kekurangan saya masih A, B, C dan lain sebagainya. Tapi oleh meterai ini membuat saya yakin saya anak Tuhan. Coba tanya sebelah, kamu anak siapa? Kalau dia nggak dimeterai oleh Roh Kudus dalam hatinya, dia bisa bilang, ntar dulu, hari Minggu gua anak Tuhan, hari Senin gua anak apa, gua anak gelap, anak apa segala macam. Tapi kalau orang sudah dimeterai, dipenuhi Roh Kudus, itu akan membuat hatinya langsung ada sesuatu yang bagi dia kesaksian, ada pembeda langsung. Oke, gambar saya dikeluarin lagi. Supaya saya bisa nyontek. Diposisikan sebagai anak dan kemudian kadangkala bersamaan dengan lahir baru. Saya kasih space kemungkinan. Waktu Petrus nginjilin keluarga Cornelius, Kisah Rasul berapa tuh ya? Nur berapa Nur? Bantuin loh, bantuin.
Kisah 10 kalau nggak salah ya. Karena itu berulang juga diceritakan. Oke. Waktu Petrus sedang berkhotbah menceritakan tentang Injil, maka seketika itu mereka, keluarga Kornelius itu dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dan orang lain lihat, penuh Roh Kudus. Karena ada manifestasi bahasa yang keluar dari mulut mereka. Itu belum dibaptis. Maksudnya belum dibaptis air. Petrus sedang berkhotbah, lalu mereka langsung bahasa roh, penuh Roh Kudus. Jadi include dia kenal Yesus dan terima Yesus, bersamaan langsung dimeterai dan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka Petrus bilang, ini enggak ada halangan lagi untuk baptis mereka ini, karena pada itu Petrus dibawa pada dimensi yang hanya fokus pada Yahudi. Sekarang diberi pengertian bahwa Injil itu, anugerah itu buat orang kafir juga, buat bangsa lain. Maka Petrus dibawa ke situ, maka dia bilang, oh ini harus dibaptis. Karena sudah dia dipenuhi, dapat anugerah Roh Kudus sama dengan kita. Maka keluarga Kornelius itu langsung dibaptis waktu itu juga. Jadi itu adalah bersamaan. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus bisa bersamaan dengan dia terima Injil sepenuhnya, Alkitabiah, lalu dia dipenuhi Roh Kudus bisa. Tapi yang maaf saya sebutkan, ada orang-orang Protestan dan Injili yang tidak punya pemahaman seperti ini, seperti bahwa saya sudah lahir baru tanda kutip, sudah terima Yesus dengan benar, Alkitabiah. Tapi bisa jadi saya belum dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Itulah sebabnya Pantekosta muncul. Jadi Pantekosta muncul bahwa saya perlu dibaptis lagi, dipenuhi Roh Kudus, sehingga ada istilah anugerah yang kedua. Injili enggak kenal anugerah yang kedua. Salah? Enggak. Cuma pemahamannya saja yang perlu. Saya nggak tahu besok-besok apakah ada berubah. Tapi konteksnya di situ. Oke. Jadi Roh Kudus memposisikan saudara sebagai anak dan membuat kita jadi lahir baru. Kalau misalnya di sini dapat, oke, saya bicara di sini Pantekostanya. Di sini saya dipenuhi. Saya sudah lahir baru, saya dibaptis oleh Roh Kudus, maka lahir baru saya makin jelas. Makin tajam. Kelahiran baru saya makin jelas, saya lahir baru oleh pekerjaan Roh. Dan yang ketiga di situ diposisikan sebagai anggota dan ditaruh dalam anggota tubuh Kristus. Boleh saya turun? Saya bantu, takutnya saya ngoceh doang. Yang ini. Ketiga, tiga, itu makin dalam makin kuat. Orang nggak ngerti ini, maka dia posisinya kadangkala jadi Roh Kudus ke kanan, dia ke kiri. Kita harus ngerti Roh Kudus membaptis saudara dan saya memenuhi saudara untuk diletakkan dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Maksudnya begini, maka saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dan ditempatkan, ini tempatmu. Gereja ini, tugas ini, karunia ini, dan itu tempatmu, destinimu di situ, tugasmu di situ, panggilanmu di situ. Maka kalau ada orang yang katanya bergerak dalam karunia, mau nabi ke, mau apa ke, pusing amat. Tapi dia enggak ada dalam tubuh Kristus. Dia cuma awang-awang, saya bergereja di mana-mana. Gereja mana? Enggak jelas. Anggota tubuh mana? Enggak jelas. Jempol saya ini jelas dia di tangan kanan saya. Dia bukan jempol kiri ini. Dan ini bukan jempol kaki ada di dalam sepatu. Maka Roh Kudus menaruh kita di tempat tertentu. Yang saya mau katakan gini, Yang saya mau katakan gini, kalau Roh Kudus membaptis saudara, menempatkan saudara dalam tubuh Kristus, memposisikan saudara, saya pakai yang ekstrimnya, masih 1 Korintus 12. Kalau saudara misalnya kaki itu enggak banyak. Di satu tubuh cuma 2.
Ada kakinya 3? Cuma 2 kan? Lalu karena dia adalah nabi katanya, maka dia nggak nempel di gereja lokal. Dia jalan kemana-mana. Itu pasti bikin kacau. Karena dia nggak terhisap dengan tubuh. Maksudnya itu di sini supaya engkau topang tubuh ini. Emang sih enak. Bahasa rahasia pendeta, saya buka ya. 1, ya kalau saya kemana-mana nggak terikat di gereja lokal, ya nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab. Habis saya khotbah, dapat amplop, pulang, beres. Salah benar, urusan masing-masing. Nggak dikoreksi apa? Paling nggak diundang lagi. Cuma itu doang. Kalau pendetanya dan semua peka dan segala macam. Kan kadang-kala jemaat cuma, wah itu lucu lu, itu seneng, kok nggak diundang lagi? Kenapa nggak diundang? Lucu. Hah? Lucu. Gereja atau panggung stand up? Memang kadang-kala harus sedikit lucu juga supaya kadang-kala orang tidur di gereja itu bisa bangun. Karena kadang-kala orang tuh kok bisa ya ke gereja tidur gitu, bingung. Siapin diri dong kalau besok mau ke gereja gitu loh. Jangan begadang gitu. Apalagi mau pelayanan. Ya kita udah pelayanan bro. Jangan tidur jauh-jauh malam. Besok pagi telat. Musiknya telat datang. Mana si bro itu? Masih di jalan. Sorry gue terlambat. Lu baru bangun. Begadang semalam. Oke, itu mesti berubah. Kok jadi ngomelin ya? Bukan yang di sini, yang sono. Oke, saya salah. Sorry. Yang di sono. Kepahitan di gereja kok dibawa ke sini. Salah, terbalik. Oke. Jadi dia ditaruh dalam tubuh, maka tanggung jawabnya dia adalah di tubuh ini. Kalau muncul seorang nabi dari gereja ini, itu artinya nabi khusus pertama untuk lokalnya. Bisa buat tubuh Kristus yang lain, bisa. Tapi tanggung utamanya adalah di sini. Lanjut rahasia pendeta. Saya nubuat. Selesai, pindah saya. Apalagi ke negara lain. Digenapi nggak digenapi, pusing amat. Gue udah ngomong, Tuhan udah ngomong. Itu pakai Tuhan. Nggak digenapi. Begitu nggak digenapi, mana pendetanya? Udah nggak ada. Aman. Shalom. Itu rahasia pendeta. Jadi kadang-kala enak gitu, nggak ada tanggung jawab. Maka sesuka perutnya aja menyampaikannya. Tapi kalau kita di lokal, hati-hati nanti tante panggil lo. Om panggil lo, bisa masalah. Nah itu tubuh Kristus. Ada pertanggungjawaban. Saya berapa kali saya disidang sama tante sama om. Jadi saya bukan langsung jadi begini sambil jalan sampai hari ini. Saya masih bisa di bros, masih bisa diobok-obok. Kenapa? Saya belum sempurna. Haleluya. Masih manusia. Maka saya masih bisa khotbah di sini. Kok enggak udah pengangkatan deh. Oke, kasih tahu saya ya kalau udah tinggal 5 menit supaya saya bisa akhiri. Kalau enggak bablas. Saya enggak bisa ngontrol jamnya itu. Saya walaupun lihat jam kadang-kala susah dan kadang-kala justru saya enggak mau. Kalau perlu saya doain supaya jamnya berhenti. Gitu. Oke, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah pengudusan. Saya buat di situ dia kuning, pengudusan. Maka Roh Kudus mulai menginsapkan, mempertobatkan dan membuat taat. Kedalamannya itu, dia insapkan, lalu kemudian tujuannya sampai kita kapok, lalu terus taat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka saya mesti sampai ke slide yang kedua. Kalau enggak tuntas ini barang. Oke, saya lompat ya. Yang ketiga, memperlengkapi. Roh Kudus memperlengkapi saudara dan saya dengan memberi urapan. Pengurapan supaya tidak karatan. Pengurapan supaya saya tulis di tengahnya itu apa? Ada kekuatan, ada kuasa rohani di situ, bukan rohana, ada kuasa rohani. Lalu kemudian masuk yang kedua, kuasa, karunia, punya kemampuan. Nah, yang ketiga, otoritas.
Ini yang kadangkala banyak anak Tuhan tidak terlalu paham, termasuk kami para pendeta, tentang konsep ini kedalaman yang ketiga. Gampangnya gini, Desember Jokowi sudah kehilangan otoritas. Dia jalan kemana-mana, mungkin karismatiknya, populernya masih akan jalan. Tapi otoritas sudah nggak punya sebagai presiden. Maka kalau dia bertindak sebagai presiden, dia melanggar hukum. Kalau Januari, Februari, dan seterusnya, sudah salah dia. Karena dia tidak di bawah otoritas. Itu sebabnya penekanan saya pertama tadi, kalau engkau ditaruh sebagai kaki di gereja ini, lalu engkau pindah ke sana kemari, engkau tidak punya otoritas atau belum punya otoritas di situ. Kecuali jabatanmu sudah naik jawatan nasional, jawatan internasional. Berarti engkau sudah membawa kuasa otoritas untuk nasional, untuk segala macam. Maka kalau saudara keluar dari posisimu di tubuh Kristus, maka disitulah engkau mudah diombang-ambingkan oleh sibolis, oleh setan. Karena engkau nggak punya otoritas. Oke, contoh Alkitabnya, kisah di Alkitab. Anak-anak Skewa. Aku sumpah engkau dalam nama Yesus yang dikenal oleh, yang dilayani oleh Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Iblis bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, sopo iki. Maka penting bergerak dalam Roh Kudus, tetap di bawah otoritas. Jangan pernah berontak, walaupun kau hebat, berkarunia dan apapun. Tetaplah tundukkan diri di bawah otoritas. Karena itu yang membuat otoritas kuasa Roh Kudus sejalan dengan kita. Yang warna hijau, dia mengajar kita dan mengingatkan. Dan saya sebut di situ, polanya dia firman dia pakai. Firman yang tertulis dan firman yang pernah diajarkan. Maka kita perlu diajar supaya nanti alat itu dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kadangkala juga dia mengajar kita secara supranatural. Dan yang terakhir adalah dia mengajar kita melalui orang-orangnya, utusannya. Itu bisa didalami sendiri ayat-ayatnya di sana. Nah, sampai ke kemerdekaan. Dia berdiam dalam diri saudara sehingga dia menjadi pribadi yang memerdekakan saudara, tinggal di dalam saudara, sehingga posisi kita tadi Roma 8, posisi kita orang merdeka. Tapi ada syarat-syaratnya di situ. Yang pertama, Roh Kudus mesti berdiam dalam diri saudara atau tinggal dalam saudara, harus dipenuhi oleh Kudus. Yang kedua, ayat 4-6, saya nggak usah baca lagi. Saudara mesti nurut. Kita mesti nurut sama Roh Kudus. Yang ketiga, kita mesti gaya hidup kita, hidup dalam roh. Yang keempat, melalui Roh Kudus justru kita matikan perbuatan daging. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah dia harus pimpin kita. Jadi kembali ke spon tadi. Kalau dia serata sama, belum. Dia mesti, Roh Kudus mesti dominan dari kita. Slide terakhir. Supaya saya selesaikan. Roh Kudus adalah pribadi, saudara dan pribadi. Siapa yang berkuasa, siapa yang dominan, itu yang nampak, itu yang keluar. Roh Kudus sebagai pribadi, maka dia punya pikiran. Kalau pikiran kita tidak dibaharui, tidak cocok dengan firman Tuhan, maka kita nggak bisa sepikiran dengan Roh Kudus. Karena itulah kita harus isi pikiran kita ini dengan firman.
Ingat firman, kuasai firman. Karena Roh Kudus akan memakai firman untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita ngerti, oh firman Tuhan berkata, oh harusnya begini, gimana nih, saya lagi sakit seperti ini, gimana Roh Kudus bisa berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh, oh iya ya, berarti saya bisa sembuh ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan saudara dan menaruhnya dalam pikiran, karena pikiran kita ini lebih canggih dari komputer. Kalau Roh Kudus nggak tolong pikiran kita, betapa mudahnya kita jadi kotor, betapa mudahnya kita jahat. Begitu lihat sesuatu, kayak komputer, seret langsung ke sana kemari. Maka pernah saya bilang, apaan pendeta? Jemaat juga sama sih sebenarnya, lebih parah. Apaan pendeta? Lihat bra, langsung jorok pikirannya katanya. Yang gak ngerti bra udah dengan iman aja. Jalan di mall, lewat di gang bra, langsung otaknya kotor. Loh kok bisa? Itu artinya engkau punya pikiran belum dikuasai oleh Roh Kudus. Firman gak menguasai dirimu, gak dominan. Engkau dikuasai oleh roh najis mungkin. Itu perlu baptis air panas. Apalagi udah pelayanan kok kotor aja pikirannya. Itu mengganggu atmosfer ibadah Bapak Ibu. Merusak itu. Kalau kita bagian dari pelayanan. Karena nanti kita lari ke bagian kanannya dari slide ini. Pribadi. Lalu kemudian dia adalah punya perasaan. Nah, kadangkala perasaan kita dominan sehingga kita bilang ini dari Tuhan. Belum tentu itu perasaanmu. Karena kerja Roh Kudus melalui perasaan. Banyakan begitu. Kita rasa. Lalu kemudian dia punya kehendak. Belum tentu kita punya kehendak. Saya kasih ilustrasi kebenaran ini. Ini bukan contoh ilustratif. Ini kebenaran. Bis doktrin. Itu apa? Bapa dikenali oleh orang agama pada waktu itu. Khususnya bangsa Israel. Kita lihat di perjanjian lama, Allah punya rencana semua unsur ajarannya nabi-nabi. Ada janji yang akan diberikan. Ada anugerah, ada Sang Mesias akan datang. Maka diutuslah Kristus, Yesus. Yesus datang, dia pribadi, ini agak dalam dan nggak usah pusing kalau pusing ya. Dia adalah pribadi, Bapa adalah pribadi. Ini Pantekosta karismatik banyak enggak bahas ini karena memang jarang dikotbahin. Bapa pribadi, Kristus pribadi. Jadi waktu dia ada di dunia pribadi, ya Bapa ada di sana dalam kesatuan. Nah itu supranatural. Itu kita nggak nyampe. Nanti waktu di sorga baru jelas buat kita. Sekarang nggak nyampe lah. Otak saya nggak mampu melihatnya itu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Sehingga sini sudah dua pribadi. Nah lihat, pribadi Kristus dia tunduk kepada kehendak Bapa. Kehendakmu jadilah. Di Taman Getsemani, bergumul Yesus di Taman Getsemani. Kehendaknya kalau bisa jangan naik salib. Tapi kehendaknya dia berkata, kehendak Bapa yang jadi. Lanjut supaya cepat, Roh Kudus. Kristus berkata, aku akan mengirim Roh Kudus dan dia akan menyampaikan apa yang dari aku. Sehingga apa yang Roh Kudus akan kerjakan, akan memanifestasikan dirinya dalam diri setiap orang percaya. Itu dia akan tinggikan Kristus, tinggikan Bapa, pribadinya, kehendaknya. Tunduk kepada kehendak Bapa, kehendak Kristus. Karena itu orang yang bergerak dalam Roh Kudus, kalau menyimpang dari kata firman, itu salah. Itu enggak benar. Karena Roh Kudus tunduk kehendaknya pada kehendak Kristus, kehendak Bapa. Oke, teologi sedikit di situ. Sekarang, Roh Kudus adalah pribadi dan saudara adalah pribadi. Bisa jadi kehendak saudara adalah kehendak karena saudara rohani. Iya dong.
Saya mau orang ini sembuh sekarang juga. Saya katakan demi nama Yesus sembuh. Boleh. Tuhan katakan sudah sembuh. Itu hati-hati. Karena itu kehendak kita. Apa nggak boleh ngomong? Bukan itu topik saya. Topiknya saya adalah apakah kehendak kita atau kehendak Roh Kudus? Disitulah kesalahan-kesalahan profetik ketika kehendaknya dominan, perasaannya dominan daripada perasaan dan kehendak Roh Kudus. Karena itu, di hari Pentakosta ini, mari kita selesaikan. Bolehkah saya katakan, mari kita berdamai. Bolehkah kita lebih dalam lagi, kita minta ampun sama Roh Kudus, sama Tuhan. Sebelah kanan slide saya. Sebagai pribadi dia dapat, ini udah selesai bro. Dapat dipadamkan. Maksudnya dipadamkan itu apa? Dia punya keinginan untuk menolong. Dia punya keinginan untuk berbuat baik. Dia membawa kita untuk empati sama orang lain. Dia dorong kita untuk kita mesti doa. Ekstrimnya tengah malam. Di tengah malam tiba-tiba kita dibangunkan untuk berdoa. Kadangkala kita tahu topik doanya. Kadangkala kita tidak tahu. Itu terserah Roh Kudus. Nah kalau kita udah tunduk sama Roh Kudus, maka kehendak kita, daging kita kalahkan, ngantuk kita kalahkan. Kita berlutut dan berdoa. Itu tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tapi saya juga nggak telan bulat-bulat. Ada orang bilang, Tuhan bangunkan saya tadi malam. Besok ibadah minggu ketemu lagi. Tuhan bangunkan. Sering-sering kau dibangunin Tuhan. Iyalah. Repot amat itu Tuhannya suka bangunin orang tidur. Saya nggak telan bulat-bulat itu. Tapi contohnya, ketika Roh Kudus intervensi hidup saudara dan harus berdoa, saudara tidak lakukan, itu memadamkan. Roh Kudus menggerakkan saudara untuk menolong orang. Saudara nggak mau, itu memadamkan. Roh Kudus menolong saudara untuk, ayo ikutlah doa. Misalnya doa. Ada 2 tengah minggu atau 2 tengah bulan apa tengah tahun atau apa. Komsel atau apalah gitu. Ada kegiatan lain selain minggu nggak ada. Apa itu? Jumat apa namanya? Iya oke. Saya nggak bisa hafal apa kegiatannya. Pokoknya Jumat. Tiba-tiba Roh Kudus dorong kau datang. Pasti ada maksudnya, tujuannya. Tapi gue bilang, enggak enak, gue belum pernah datang. Kedua, ntar gue datang, gak datang lagi. Malu gue. Roh Kudus yang dorong, itu artinya kau memadamkan. Tiba-tiba udah modal. You modal, no modal. Nggak pernah datang, nanti ada masalah baru datang. Nah itu Kristen kacau itu. Ada masalah baru nongol, nggak ada masalah hilang. Ini capek ngurusin, makanya saya bilang saya nggak sanggup menggembalakan lah, berat ngurusin orang. Ada maunya suka-sukanya dia gitu. Oke, waktu saya masih ada, masih ayo, yang benar aja. Berapa menit lagi? Ada timer dari belakang, Pak berapa boleh? 10 menit. Wah puji Tuhan, haleluya, itu masih lumayan. Oke, jadi saya memadamkan itu artinya dia dorong saya untuk doa, dia dorong saya untuk ibadah, dia ingatkan saya untuk lakukan yang baik, tapi saya suka padamkan atau tidak melakukan, itu artinya saya memadamkan roh. Waktu saya mulai bahas ini baru tahun ini, saya konsen tentang ini, saya mulai rasa saya nggak layak ngomong ini, saya nggak layak. Yang kedua, mendukakan. Saya nggak tahu apa saya pernah kasih contoh ya, karena itu pengalaman lama. Dulu kan seminar apapun kadang-kala selalu waktu seminar aja, ikut aja. Ngantri mau beli buku, ada meja buku.
Lalu saya dari belakang lihat pendeta, rata-rata pendeta. Itu saya masih ingat itu di gereja Yesus Kristus apa tuh di Maisonet, di sana tuh ada yang tinggi salibnya tuh, ada kegiatan di situ, ikut di situ. Saya di belakang. Didorong dari dalam, bayarin tuh pendeta. Saya nggak kenal itu pendeta. Salah kali ini. Orang saya nggak kenal. Ini nggak betul nih. Lagian juga begini gimana caranya. Tiba-tiba itu pendeta karena udah lama buka buku-buku. Tiba-tiba hilang karena memang dia nggak punya uang mungkin. Hilang. Begitu saya mau sampai situ mau beli, saya nangis. Di dalamnya itu berduka itu roh. Mempengaruhi roh saya, mempengaruhi perasaan saya sehingga saya mau nangis di situ. Cuma kok bisa mau nangis, malu-maluin. Ya saya tahan lah, air mata saya tahan, tidak keluar segala macam. Tapi saya sadar, saya dosa. Karena begitu lihat kerumunan orang, saya udah nggak tahu yang mana. Saya mendukakan Roh Kudus yang membuat saya tidak melakukan apa yang Dia mau. Dimensi negatifnya, poin yang kedua ini didukakan adalah memadamkan itu adalah tadi memadamkan bisa sampai mendukakan dan bisa sampai menghujat. Oke. Jadi saya sebenarnya memadamkan, tapi karena saya diajar untuk sampai nempel ke mendukakan karena saya jadi berduka. Oke. Tapi dimensi mendukakan ini Bapak Ibu siap dengerin lebih jauh. Siap? Regu A siap? Regu C siap? Oke. Roh Kudus sudah bilang, kau jangan merokok lagi. Sampai kadang-kala dia kasih, tuh lihat tuh, mati tuh, kanker tuh. Lalu engkau sudah berulang kali diingatkan jangan merokok lagi, tapi engkau tetap masih. Itu namanya mendukakan. Roh Kudus udah bilang, itu istri orang. Itu anak Tuhan. Yang kau dekat sama dia, sesama tim pelayanan. Akrab, dia baik. Tapi ingat, kan belum ditabiskan. Belum sah. Terus laki-laki sama perempuan koslet lama-lama. Tiba-tiba selingkuh, itu mendukakan. Banyak cerita itu. Pelayan-pelayan altar. Mereka tiap minggu pelayanan, tapi mereka dalam posisi mendukakan roh. Yesaya pasal 63 ayat 10. Dari situ ya. Bantu cepat 2 menit. Yesaya 63 ayat 10. Kalau salah, ampuni saya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Waktu kita sudah sampai menghujat Roh Kudus, kita bisa jadi berlawanan. Terus kita dukakan. Sampai Yesaya 63 ayat 10, Roh Kudus jadi lawan.
bagaimana mungkin saya di sini? Roh Kudus datanglah, urapilah kami, bekerjalah. Sementara saya sedang jadi musuhnya dia. Kenapa saya jadi musuhnya? Ya karena saya dukakan dia. Saya mungkin lebih parah kalau sampai dimensi yang dalam, hujat udah gak ada ampun. Jadi di perayaan Pentakosta ini, hari Pentakosta ini, kenangan 2000 tahun lebih yang lalu. Maka sampai hari ini, ayo kita lanjutkan kegerakan Pentakosta dengan tidak lagi memadamkan dan mendukakan, apalagi menghujat Roh Kudus. Kita mau andalkan apa? Mau pakai kekuatan apa? Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena kerja Roh Kudus itu melalui perasaan dan lembut. Maka saya secara jujur berkata, saya pun banyak kali memadamkan, bahkan mendukakannya. Puji Tuhan, sesulit apapun dalam hidup ini, saya belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Saya ulangi, sesulit apapun pergumulan yang saya hadapi, saya belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Sekalipun saya tidak mengerti, sekalipun logika saya enggak nampung, situasinya tidak memungkinkan, tapi saya belajar. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Kristus tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Sehingga jauhlah untuk menghujatnya, untuk menyalahkannya atau murtad. Saya bilang, dosa saya sama Roh Kudus banyak dalam memadamkan dan mendukakan.